Yesus mengajak kita, mengajak para muridnya untuk memiliki sebuah kesetiaan yang mendalam terhadap Tuhan. Dan kesetiaan itu harus dimulai dari hal-hal yang sederhana. Kesetiaan itu harus dibangun dari hal-hal yang sangat mendasar. Ketika orang setia dalam perkara yang kecil, dia juga akan setia dalam perkara yang besar. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, zaman dewasa ini ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak godaan yang mungkin menggoda kita untuk tidak lagi setia kepada Tuhan, untuk tidak lagi mengindahkan hal-hal yang berasal dari Tuhan. Maka mungkin sabda Tuhan hari ini mau meneguhkan perjalanan hidup kita. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, mengawali perayaan Ekaristi ini mari kita hening sejenak. Kita siapkan batin kita supaya kita layak dan pantas untuk merayakan peristiwa keselamatan ini. Sadar bahwa kita adalah orang-orang yang lemah dan berdosa, maka mari kita ungkapkan dengan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menyatakan misteri kasih-Mu kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal. Semoga hidup kami memperlihatkan bakti setia kami kepada sabdanya yang membawa kehidupan dan kebebasan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, sampaikanlah salamku kepada Priska dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawa untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara-saudara yang kukasihi. Dialah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kalian. Salam kepada Adronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama dengan Daku. Mereka itu orang-orang terpandang di antara para rasul dan telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Staksis yang kukasihi. Hendaklah kalian saling memberi salam dengan cium kudus. Salam kepada kalian dari semua jemaat Kristen. Salam dalam Tuhan dari Tertius
yaitu aku yang menulis surat ini. Salam bagi kalian dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan bagi seluruh jemaat. Salam kepada kalian dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kalian semua. Amin. Allah berkuasa menguatkan kalian menurut Injil yang kumaklumkan dan pewartaan tentang Yesus Kristus yang isinya ialah pernyataan yang berabad-abad lamanya tersembunyi, tetapi kini dinyatakan, yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat itu, segala kemuliaan untuk selama-lamanya oleh Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terselami. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya. Angkatan demi angkatan akan memegahkan karya-karyamu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung akan kukidungkan, dan karya-karyamu yang ajaib akan kunyanyikan. Puji namamu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin, miskin pun Ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu?
Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengarkan oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kesetiaan manusia terhadap Tuhan dalam perjalanan hidup ini memang selalu harus bermula dari hal-hal yang sederhana. Kesetiaan di dalam perjalanan hidup kita itu adalah sebuah proses, dan itu harus dimulai mungkin ketika kita lahir, bertumbuh, dan pada akhirnya kita dewasa. Proses perjalanan sebuah kesetiaan terhadap Tuhan itu adalah proses yang panjang, dan boleh kita katakan bahwa kesetiaan adalah sebuah proses perjuangan manusia. Di dalam bacaan Injil, dalam kritik terhadap orang-orang Farisi hari ini, Yesus mengajak para muridnya untuk memiliki sebuah kesetiaan yang mendalam terhadap Tuhan. Dan kesetiaan itu harus dimulai dari hal-hal yang sederhana. Kesetiaan itu harus dibangun dari hal-hal yang sangat mendasar. Ketika orang setia dalam perkara yang kecil, dia juga akan setia dalam perkara yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, zaman dewasa ini ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak godaan yang mungkin menggoda kita untuk tidak lagi setia kepada Tuhan, untuk tidak lagi mengindahkan hal-hal yang berasal dari Tuhan. Maka mungkin sabda Tuhan hari ini mau meneguhkan perjalanan hidup kita. Mari kita tetap setia, dimulai dari hal-hal yang sederhana. Belajar setia dalam doa-doa kita, belajar untuk setia dalam ekaristi, belajar untuk setia dalam membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga kesetiaan-kesetiaan itu juga terungkap di dalam hidup berkeluarga, di dalam kesetiaan kita untuk tetap mengabdi Tuhan, meskipun begitu banyak tantangan, kesulitan, dan godaan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sakramen agung telah Kau anugerahkan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Kobarkanlah semangat kami untuk semakin setia pada tugas perutusan, agar terpenuhilah janji keselamatan-Mu di bumi dan di surga nanti. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.